dari Jalan Baumasepe, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan mesra dimanapun berada. Selamat bergabung kembali bersama kami di 102,8 Mesra FM dalam program Dialog Sore Ramadan bersama Ustaz Hayadi. Iya. Oke. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Gari Mama Decing. Ya, kata-kata kasih. Ah, oh begitu kah? Harus di luar penampilan. Ya, ala anak muda gitu. Kayak nanti malam. Bangga banget. Satu anak muda, satu pegawai. Oke, insan mesra dimanapun berada, nanti malam kita akan memasuki malam ke-13. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zikri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyya la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsana qasasa bima أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنتم من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت حسد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itu dia pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Zikri. Karena nanti malam sudah memasuki malam ke-13, terlebih dahulu kita dengarkan Fadilah malam ke-13 sekaligus mungkin dibahas sedikit terkait tema kita pada sore hari ini. Silahkan Ustaz. Baik, insan mesra di mana saya berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insan mesra di mana saja berada, insyaallah kita berada pada malam yang ke-13 di bulan suci Ramadan. 4 hari lagi masuk nusul Quran. Kalau sudah nusul Quran sudah semakin mengerucut ke bawah, alhamdulillah. Ramai penjual, lebih ramai pembeli, hampir semua terpenuhi karena sudah mau mendekati hari kemenangan ya. Berkurang jamaah masjid. Nah, insan mesra, sebentar malam ke-13 insyaallah judul yang ditetapkan Kementerian Agama dan itu berlaku untuk wilayah seluruh Kota Parepare, yakni dakwah dalam jamaah atau bermajelis taklim, majelis ilmu. Kemudian adapun fadilahnya sebentar malam, yakni siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala. Dia nanti akan datang pada hari kiamat sedang dia hilang atau dibebaskan dari segala kesusahan yang menimpanya. Jadi ini lebih mengerucut ke bawah. Ramadan itu mau makin habis makin tinggi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kepada penghapusan dosa-dosa kita. Nah, itu kenapa ketika kita selalu melapaskan kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, selalu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Semua itu dalam keadaan hina dalam pandangan Allah. Kita tidak suci kecuali ketika kita minta ampun
minta maaf apa yang selalu yang kadang-kadang kita lakukan, kita anggap itu kebaikan tapi ternyata bukan, tapi adalah kesalahan di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sombong manusia kalau orang tidak mau bertobat kepadanya. Kemudian insya mesra, adapun judul kita tentang dakwah dalam jamaah. Dakwah itu seruan. Kalau bahasanya itu dalam bahasa Arab, da'a yad'u da'watan, mengajak, menyeru atau memanggil. Itu. Jadi kalau ada orang memanggil kita dalam kebaikan, jadi memanggil ini bukan maknanya sembarang, tapi memanggil yang dimaksud di sini adalah memanggil dalam ketaatan kepada Allah, itu dakwah. Kalau kita juga menyeru dalam ketaatan, itu dakwah. Kemudian tablik itu juga bagian daripada dakwah. Iya. Nah, kita ini selalu berkonotasi tentang dakwah itu nanti di mimbar. Iya. Padahal tidak seperti itu. Kita di radio ini dakwah ini, ya. Jadi Bang Dimas kalau putar lagi jam 6 pagi misalnya, itu dakwah dalam bermedia sebenarnya. Jadi segala sesuatu bisa kita pakai. Ada dakwah bil qalbi, ada dakwah bil hal. Dakwah bil qalbi itu dengan hati, minimal doa. Ketika dia melihat kemaksiatan, karena dalam hadis Nabi itu dijelaskan, marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Jadi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Cegahlah kemungkaran itu dengan satu, biyadihi, dengan tanganmu. Yang kedua, fa illam yastati, kalau kau tidak mampu dengan tanganmu, fa bilisanihi, dengan lidahmu. Kalau lidahmu tidak mampu, fa illam yastati fa biqalbihi, dengan hatimu. Jadi dalam menyeru beramar ma'ruf nahi mungkar itu dalam dakwah itu kita pakai tangan. Maksudnya pakai tangan itu adalah bahasa kekuasaan. Tentu dalam berdakwah itu seorang mubalik yang ya biasanya di mimbar dia berdakwah, lalu mau disuruh ke tempat orang minum balok misalnya, dia tidak mampu, tidak bisa kita ke sana. Kasih tugas yang berdakwah itu dalam bahasa kekuasaan ya tentu pemerintah. Ada aparat keamanan, kasih mereka lebih tepat ketika mereka melakukan tindakan yang lebih layak lagi untuk dilakukan. Ya, kalau kita misalnya mau turun seperti itu, kita di apa istilahnya bukan kurang etis sebenarnya. Sebenarnya dakwah itu segala arah bisa kita lakukan. Cuma lebih tepat memang kalau pihak keamanan, pihak kepolisian, karena memang ranahnya di sana. Itu juga bagian daripada dakwah. Itu bahasa kekuasaan namanya. Kemudian pabilisanihi, dengan lidahmu. Masuk dengan lidah itu dengan ilmu, ya. Karena hanya orang-orang yang berilmu yang bisa bersuara. Maksudnya kalau dia tahu segala sesuatu bahwa ini adalah sesuatu yang haram, maka dia berani. MUI dalam hal ini dia bisa bersuara, ini haram, ini ada campuran zat yang diharamkan oleh Allah, kan tidak boleh diperjualbelikan. Itu dakwah. Kemudian pabil qalbihi, dengan hatimu. Inilah dakwah yang paling rendah. Dengan apa? Dia hanya tidak bisa dengan tangannya karena tidak punya kekuasaan, tidak bisa dengan lisannya karena dia tidak punya ilmu, tapi dia punya hati yang senantiasa terhubung kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah untuk menghilangkan kemaksiatan di muka bumi ini. Itu bagian daripada dakwah. Oleh karena itu, insya mesra, maka dakwah ini bukan hanya tugas mubalik, tapi tugas kita semua, ya, dalam rangka memperbaiki dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk insan mesra di luar sana yang tertarik berinteraksi bersama kami atau mengirimkan pertanyaan, Anda dapat langsung mereach out kami di kolom komentar Facebook Mes Radio Parepare atau dapat langsung menelpon di 085395350907. Wah, napa nih? Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan terkait dakwah dan jamaah dalam Islam. Tapi gimana kalau berdakwah Ustaz biasa dibilang sok suci? Sok suci. Kita pakai prinsip anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi dalam kebaikan itu memang selalu ada tantangan, ada plus minusnya. Tidak usahlah kita, Nabi saja sudah jelas-jelas. Ya, memang Allah yang mengutusnya untuk melakukan dakwah itu, tetapi Nabi dikatakan orang gila lah, dicemooh lah, pokoknya dibombardir lah, kemudian diembargo ekonomi, semua. Bahkan pada diri Nabi itu terjadi ancaman pembunuhan. Jadi hampir semua nabi-nabi itu kalau ditahu bahwa ini Nabi, itu ujung-ujungnya mereka mau dibunuh. Kita tidak. Nah, paling-paling dibully, dikatakan sok suci, biasalah itu, tidak perlu ditanggapi. Jadi
Kalau ada orang menanggapi seperti itu, ya bilang saja alhamdulillah, kan gitu. Tidak usah ditanggapi dengan sesuatu yang istighfar misalnya, tidak perlu. Artinya seperti sebagaimana yang kemarin kita lapaskan itu, ya literasilah hatimu. Jadi tantangan dakwah di situ. Jadi dakwah itu makin hebat seseorang sebenarnya dalam berdakwah, makin besar tantangannya. Nggak perlu digubris ya. Nggak perlu digubris dengan omongan orang ketika kita berdakwah mengata-ngatai seperti ini. Biasalah, lanjut aja. Kita keyakinan bahwa ini ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Kata Nabi, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah kepada umatku meskipun itu hanya satu ayat saja. Jadi ada dengan dakwah bilhal, perbuatan kita, cara berpakaian kita itu dakwah. Ananda Jannah ini sudah berdakwah itu dalam berpakaian seperti ini menutup aurat. Ananda zikir ketika baca Al-Quran itu dakwah dalam bentuk bil lisan karena dia mengaji, dia memperingatkan kepada orang. Saya lagi tawaku lagi. Kemudian Bang Dimas dalam teknologi sains misalnya, dalam teknologi medsosnya dia berdakwah juga karena dia menyiarkan. Jadi tidak semua orang bisa melakukan yang seperti ini. Dia punya job description. Artinya mereka juga punya tugas masing-masing. Tapi harus dimaknai bahwa itu adalah bagian daripada dakwah Islam. Selama dia anil munkar, nahyu anil munkar. Dia menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Itu bagian dari dakwah itu. Oke? Kan banyak kayak kelompok-kelompok, Banyak. aliran, jamaah. Bagaimana cara tak memilih ini loh yang cocok untuk kita, atau boleh tidak individu-individu sendiri saja karena daripada pusing kak? Terus mau milih aliran Kan satu, banyak nih. semua aliran banyak. Satu-satunya aliran yang paling bahaya aliran listrik saja. Kalau kontak kok gini maksudnya, bukan hanya di zaman kita terjadi seperti ini ya, banyak aliran ya. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu muncul aliran pertama Khawarij, pendukung Sayyidina Ali. Kemudian Khawarij terpecah menjadi ada Syiah, kemudian lahir Jabariyah, Qadariyah, Maturidiyah, kemudian lahir Mu'tazilah. Banyak yang seperti itu, dan semua orang memilih aliran tersebut sesuai dengan apa kapasitas dan kompetensi guru yang mengetahui daripada aliran itu. Termasuk misalnya Hasan Al-Banna, Hasan Al-Basri misalnya yang melahirkan aliran Nahdlatul Ulama, atau misalnya apa itu Aswaja ya, ada seperti itu. Kemudian aliran misalnya Jabariyah, Mu'tazilah, Wasil bin Atta misalnya, itu sudah ada di zaman itu, dan waktu terjadi pergolakan karena memang Sayyidina Ali itu adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Nah, sekarang juga begitu banyak, tapi sekarang yang getol aliran itu untuk kita Indonesia yang kita tahu aliran Wahabi, ada aliran Salafi misalnya. Kalau NU dengan Muhammadiyah itu organisasi, ya organisasi itu. Sebenarnya masih satu aliran itu ya. Masih satu aliran, sama. Karena mazhabnya adalah sama, berkeyakinan kepada 4 mazhab yang benar. Imam Maliki, kalau Muhammadiyah lebih cenderung kepada Imam Maliki, kalau NU lebih cenderung kepada Syafi'i. Ya. Itu sama semua. Ya, jadi kan itu Bang Ude, kalau di zaman Nabi kan kita masih bisa melihat sanadnya itu apa-apa. Iya. Nah, sekarang ini kan bahkan saya pernah dengar katanya ada 70 berapa aliran itu hanya satu yang diterima. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana kita melihat itu? Apalagi kan keterbukaan informasi sekarang. Dulu waktu tahun 90-an kita anggap itu adalah hal yang haram. Iya. Bisa jadi sekarang 2026 itu menjadi hal yang halal karena banyaknya aliran-aliran ini. Iya. Jadi gini, 73 golongan kata Nabi, terdiri nanti umatku itu terpecah dari 73 golongan. Cuma satu golongan yang selamat, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makna Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang memang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, kemudian mengikuti kepada Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau lihat cirinya orang-orang yang seperti itu adalah, pertama, mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, sumber dasar hukumnya di situ. Yang kedua, mengikut kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berbeda kita adalah dalam pengkajian dan pendekatan dalam memahami Al-Quran. Iya. Kan gitu. Misalnya di Wahabi misalnya, atau di Salafi misalnya,
menganggap itu adalah bid'ah kalau misalnya maulid. Tapi di kalangan ahlu sunnah wal jamaah itu tidak. Dia tidak menganggap itu bid'ah, tetapi dia betul itu bid'ah, tetapi dia adalah bentuknya hasanah dalam kebaikan. Tapi kalau di saudara-saudara kita misalnya di Salafi berpendapat, oh tidak seperti itu. Ya bid'ah yang jelas khurafat. Karena memang Nabi tidak pernah mengerjakan. Nah, sementara dalam kajian ahlu sunnah wal jamaah, selama ada 5 dalam sebuah kegiatan, maka itu tidak dianggap bid'ah. Meskipun banyak orang mengatakan itu bid'ah. Contoh, 1, dalam maulid misalnya ya, yang dianggap bid'ah. Misalnya maulid bid'ah, selama dalam maulid itu ada 1, ada Al-Quran yang dibaca, 2 ada salawat Nabi, 3 ada silaturahmi, 4 ada makanan, yang kelima ada ilmu yang diberikan, maka itu bukan bid'ah. Sekarang dalam maulid ada 5 ini, ya komponennya. Itu ada orang mengaji, ada salawat Nabi, kemudian ada silaturahmi, ada makanan yang dibagi misalnya, kemudian ada ilmu yang diberikan dengan ceramah agama. Jadi itu tidak dianggap bid'ah kalau menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Ya meskipun ya dalam kalangan kita ada yang berbeda yang seperti itu, bahwa itu masuk bid'ah karena tidak dikerjakan oleh Nabi. Jadi prinsipnya bid'ah itu semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi adalah bid'ah, termasuk kita hari ini berdakwah melalui radio itu bid'ah semua. Tapi imbasnya bid'ah radio itu artinya enak-enak saja di rumahnya, mereka bisa mendengarkan. Dan itu jauh dari hoax. Tapi kenapa HP yang dipakai tidak bid'ah? Kenapa yang lain dikatakan bid'ah? Sementara di HP itu medsosnya lebih banyak hoaxnya daripada radio. Itu harus diperhitungkan kembali loh. Ya. Jabat tangan sudah sholat dikatakan bid'ah. Sementara selesai sholat salam ke kanan salam ke kiri langsung ambil HP tidak dikatakan bid'ah. Mana Nabi pernah ajarkan yang seperti itu? Kan tidak. Jadi selama itu adalah kebaikan, maka lanjutkan kebaikan itu. Ya. Jadi dakwah seperti itu. Bang Dimas dengan insan mesra. Tidak boleh kita menghukumi orang, dan tidak boleh kita mengatakan orang di masjid ini kafir begini. Tidak, semua orang yang masuk di masjid itu orang beriman loh. Jangan kasar. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi apa kata Allah? Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang paling bijaksana. Jadi sangat bijaksana. Ada dakwah Nabi kepada seorang sahabat yang memang hobinya waktu itu memang main perempuan. Karena di Arab itu kan itu 3 yang tidak hilang. Pertama minum-minuman keras, yang kedua judi, yang ketiga adalah pelacuran. Itu muncul, dan ini sahabat kerjakan 3-tiganya, semua ada kerja. Lalu dia ketemu dengan Nabi. Apa dakwah Nabi? Apakah dia mengatakan haram itu? Tidak. Nabi tidak mengatakan tinggalkan, tidak. Ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam loh. Terus apa kendalamu? Wah, kendala saya ini suka judi. Saya ini suka minum-minum keras, dan saya ini suka sekali main perempuan. Gimana? Bisa nggak saya masuk Islam? Kata Nabi, oh boleh, bisa. Mudah-mudahan cerita ini didengar lengkap ya. Jangan didengar sepotong. Jadi ketika sahabat ini mengatakan saya masuk Islam, kata Nabi tidak pernah melarang ini yang 3. Mau judi, mau main perempuan, mau mabuk-mabukan, silakan. Kata Rasulullah. Tapi boleh ya Rasul, boleh kau masuk Islam, silakan. Jadi dia syahadat di depan Nabi. Cuma begitu dia sudah syahadat, Nabi hanya pesannya 1. Ingat ya, 1 dalam Islam yang harus kau taati adalah jangan berbohong. Itu aja. Gampang itu, gampang. Wah, kata sahabat, waduh, gampang sekali kalau begitu. Oke lah, saya masuk Islam ya Rasulullah. Akhirnya masuk. Begitu dia sadari, ini saja mudah sekali, jangan berbohong. Oke, saya harus jujur. Akhirnya ketika dia sampai di tempat orang main judi, dia mau main judi. Tiba-tiba dia teringat, jangan bohong ya. Gitu. Lalu dia mengatakan kepada diri sendiri, lah, nanti kalau saya ketemu dengan Nabi, kira-kira apa jawab saya? Kalau Nabi tanya, kau dari mana? Kalau saya bilang, saya dari main judi, aduh, saya malu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya tinggalkan. Hilang 1. Hilang 1. Dia mau lagi ke minum-minum keras, begitu juga. Ingat lagi, dia mau begitu mau minum, ingat lagi Nabi. Aduh, Nabi pesan jangan bohong. Jadi kalau saya nanti ketemu, dari mana? Fulan. Lalu kalau saya katakan dari ini, saya berbohong lagi. Aduh, tinggalkan. Sampai kepada tingkat pada pelacuran itu, dia mau main perempuan, tiba-tiba ingat lagi pesan Nabi, jangan bohong. Saya malu kalau ketemu ditanya dari mana Fulana binti Fulan. Kalau saya mengatakan saya dari main perempuan,
Waduh, saya malu di hadapan Nabi. Akhirnya 3 perbuatan ini gara-gara satu pesan Nabi semua ditinggalkan. Apa itu? Jangan berbohong. Itu apa? Nilai kejujuran yang sangat tinggi, itu luar biasa. Bisa menghilangkan seluruh bentuk maksiat yang bagaimanapun hobinya orang. Ketika itu sudah terdisket dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka semua perbuatan jelek pasti akan kita tinggalkan. Ya, itu dasarnya itu. Tapi kan beda sekarang Ustaz. Misalnya orang tuh bohong karena takut dihukum. Misal Beda. jilbab, orang udah pakai jilbab langsung kena judgmental. Iya, Sama muslim ditahu yang sendiri. seperti itu. Ini kan kita alibi banyak kan, kita punya alasan yang banyak. Tapi makna berbohong dan kejujuran di sini adalah terkait dengan Islamnya seseorang. Jadi kalau sekarang orang mengatakan bohong seperti dia kan sudah Islam memang. Ya, pesan moralnya tidak sampai kepada dia bahwa ternyata kejujuran itu sangat berharga dan itu bagian daripada dinul Islam. Ini yang tidak disadari orang, bahwa jujur itu bagian daripada Islam loh. Ya. Nah, ketika orang-orang jujur dalam berdakwah, makanya jujur dalam berdakwah itu ya sampaikan apa yang kau tahu. Jangan melebih-lebihkan, jangan mengatakan ini dan itu, dan terutama dalam dakwah Islam itu tidak ada nilai materi sebenarnya di situ. Ya, ini harus dipahami ini Bang Dimas Insan Mesra, bahwa dalam berdakwah itu adalah dakwah itu hanya menyampaikan pesan-pesan takwa kepada masyarakat. Dakwah itu menyampaikan pesan-pesan Rasul SAW kepada masyarakat yang tidak tersampaikan. Jadi bahasanya sederhana, pakai bahasa hati, jangan pakai bahasa akal. Sentuh dia dengan hatinya. Ya, kalau saya mengatakan kepada perempuan, sentuh hatinya, maka dia milikmu selamanya. Kan seperti itu. Lagunya Rilaso. Ya, bagaimana sekarang itu Bang Ude? Kalau Bang Ude sih saya yakin karena Bang Ude pernah bilang kalau saya itu Pak Dimas, kalau saya ada waktu saya tidak pernah berbicara terkait dengan tarif. Yang penting masalah waktu saja. Kalau tidak ada janji duluan, maka saya insya Allah masalah tarif belakangan kalau misalnya mau pakai itu. Tapi kan sekarang banyak juga yang kita lihat ada ustaz-ustaz yang memasang tarif tertentu untuk dipanggil untuk mendakwai atau menceramah. Bagaimana itu Bang? Ini kita zalim dan kita masuk dalam kategori menjual ayat-ayat Allah. La tastaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan engkau pernah memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu ibadah sosial. Tujuan utama dakwah adalah satu, melaksanakan sunnah Rasul. Yang kedua adalah memberikan pemahaman dasar Islam kepada masyarakat. Lalu yang ketiga adalah tujuannya adalah supaya mereka jalan menuju surga itu disampaikan, jalannya itu banyak. Kemudian ibadah sosialnya itu imbasnya adalah keikhlasan. Jadi dakwah itu ruhnya adalah ikhlas dulu. Makanya saya ingat sekali itu pesannya Guruta Abdurrahman Kari Ambodalle dulu. Beliau itu pernah bilang begini, kalau kau mau pergi ceramah, kalau kau mau pergi dakwah, maka makanlah dulu di rumahmu. Maka memang mako Andre memang nunasang supaya kamu ikhlas. Artinya kalau kau tidak makan dan lapar, kau akan berharap nanti kau akan dikasih makan, padahal dia nasadia pun tidak boleh. Melo amma kau pandai, nanti nasadia tahu, berarti kau tidak bisa ikhlas itu. Begitu maksudnya. Apa artinya? Modal laki memang ya limu. Apa kalau mah ceramah aja terima tajam. Itu kan pesannya begitu. Kau dipanggil misalnya keluar daerah, sudah, kau sudah siapkan tiket memang ada. Saya siap tiket PP. Tidak usah pikirkan itu. Saya hanya ceramah saja. Tapi kalau orang memberi, kata beliau, ya kau narik kau boleh tahu, nah hargai itu Pak disengemu. Ambillah kalau kau dikasih. Tapi jangan sekali-kali meminta. Itu tidak boleh. Sama serah. Kenapa? Kan kehilangan keberkahan. Hilang berkahnya itu. Tidak ada berkahnya itu apa-apa, dan ilmu tidak ada manfaatnya. Sementara kita selalu berdoa kepada Allah adalah ya Allah berkahilah ilmuku dan berkahilah rezekiku. Wa barakatan fir rizki, berkahilah rezekiku dan berkahilah harta bendaku. Berkahilah ilmuku. Selalu kita bilang itu. Jadi agak miris sekali kalau misalnya ada ya misalnya ada oknum ya sebenarnya mubalik yang seperti itu, yang dikit-dikit pesan tarif sebenarnya enggak boleh. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana itu Pak Ustaz? Kenapa Ibu Andayani? Anunya masalahnya kalau Ustaz dipanggil, nah ada tarif. Kita lihat di sekarang itu kalau
orang takziah saja, takziah itu saja harus 300.000. Biasa saya bilang, kenapa tidak bisa kan dibawa-bawanya? Iya. Tidak kasih Ustaz. Dia bilang tidak, tarifnya itu 300.000. Aduh. Karena itu Ustaz katanya, ya capek-capek ini berdiri, capek-capek ini bicara. Iya. Saya bilang, "Wah, ini saya waktunya saya punya suami meninggal, itu Iya. orang bilang tarifnya 300.000. Jadi saya ambil jalan. Iya. Oke. Tidak usah takziah. Iya. Kalau saya takziah, mau beristirahat saja bilang kalau takziah Kak nanti malam, mau juga datang semua. Karena tidak bisa mungkin mau ditakziah karena saya sudah yakin dan percaya kepada takdir. Ya, insya Allah Bu, kalau kita ajak Pak Ustadz Dr. Hayadi, insya Allah beliau hanya beralasan di waktu saja. Kalau ada waktu yang bersamaan atau janjian sebelumnya, insya Allah. Terkait dengan tarif, insya Allah beliau bisa menyesuaikan. Tapi aja tuh sih Bang Ude, saya sudah tahu karena waktu meninggal saya punya adik sepupu di Pulau Bang Ude tidak menunggu balas kasihan dari tempat saya. Iya, Masya Allah. makasih. Tapi pada waktu itu saya tidak bisa berkutik untuk melaksanakan. Dan cuma saya tanya, dan kalau mau jadi datang semua, biar nih 300.000 dan siap itu makanannya, disiapkan makanannya. Tapi ada yang menjawab, bilang, tidak ada Kak saya karena jauh sekali rumahmu. Aku pada waktu itu di sini. Jadi tarif itu Pak Ustaz, sampai sekarang katanya orang sudah 500.000. Ada yang ketok saya bilang 500.000. Oke, Ibu, dimengerti, Ibu. Dimengerti, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sampai ada tarif ini, Bang Ude. Bang Dimas gini, Nabi itu boleh nggak? Kan pertanyaan begini, boleh nggak kita mengambil upah dari hasil dakwah? Misalnya kan, kita diupah kan, boleh nggak? Ya, jawabannya boleh. Ya. Yang Nah, tidak boleh. ini begini, tadi Bang Ude bilang bahwa dakwah ini adalah kerja sosial. Iya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah dakwah ini bisa menjadi profesi? Profesi dakwah itu gini, kalau mau dijadikan, niatnya kan memang seperti itu. Dia adalah ibadah sosial sebenarnya. Kita hanya memberikan ilmu kepada orang, mencerdaskan orang, memberi pemahaman kepada orang. Itu satu kesyukuran yang luar biasa. Tapi kan Nabi dalam perang itu ada namanya harta rampasan perang, ghanimah. Apakah Nabi tidak mengambil upah? Nabi mengambil upah. Bahkan dalam riwayat itu sampai kalau hitungan rupiah itu sampai 5 miliar. Dan itu pun hanya diberikan juga kepada umat. Nah, terkait dengan dakwah itu profesi, ya bisa saja menjadi suatu profesi. Misalnya dia punya manajemen kayak mubalik yang sudah kondan misalnya, seperti itu. Dia tidak punya pekerjaan lain kecuali hanya itu misalnya, dan tidak ada kegiatan lain. Ya, meskipun ya kita mengatakan dia adalah dakwah sosial, tapi ruhnya ibadah itu dulu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu kepada orang. Saya kasih satu perbandingan dulu Bang Dimas. Itu pernah Prof. Quraisy Shihab. Prof. Quraisy Shihab itu ketika pergi di acara seminar membahas tentang lingkungan hidup. Satu dari Australia, satu dari Amerika, yang satu dari Indonesia. Indonesia ini diwakili oleh Pak Prof. Quraisy Shihab. Prof. Quraisy Shihab itu mengambil bagian seminar tentang lingkungan hidup dalam pandangan Al-Quran. Kan dia kan ahli tafsir kan. Kemudian ada yang dari segi lingkungannya sendiri, dan ada pandangan secara global atau secara umum misalnya. Nah, ketika diberikan honor pada saat habis seminar karena kan ilmu itu kan tidak bisa dibayar. Tidak ada orang yang bisa membayar ilmu itu, saking luasnya itu dan saking beratnya namanya ilmu. Tiba-tiba beliau dikasih 5 juta dalam cara seminar honornya kan. Terus yang dua profesor ini, yang dari Amerika dengan dari Australia, itu mendapatkan honor sekitar 10 jutaan. Loh, Quraisy Shihab tahu. Loh, kenapa saya dikasih 5 juta sementara mereka 10 juta?
Terus panitia bla 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 banyak alasan sehingga Gus mengatakan saya tidak mau ambil. Saya mau ambil kalau sama-sama 10 juta. Ketika ditanya, kok begitu Prof? Iya, bukan masalah honornya, tapi masalahnya mereka anggap enteng agama. Saya profesor dan saya mengkaji melalui Al-Quran dan saya harus belajar juga. Mereka juga sama seperti itu. Tetapi mereka hanya pandangan umum dan secara lingkungan hidup. Tapi saya dari Al-Quran saya kaji, kok dibayar 5 juta sementara mereka 10 juta, berarti Anda pandang enteng agama. Saya bukan marah secara pribadi, tapi Anda melecehkan agama saya, kan gitu. Jadi ada perbandingan di situ yang harus kita lihat. Jadi kalau misalnya kan banyak kan, misalnya ada orang yang kita undang dari Jakarta, itu kan sudah patok. Saya datang kalau sekian. Karena dia sudah perhitungan, dia punya manajemen. Ya, dia punya manajemen seperti itu. Ya, tapi kalau saya pribadi sampai hari ini mudah-mudahan saya tidak terpengaruh dengan hal yang seperti itu. Karena pernah saya coba waktu saya ke Kalimantan juga disampaikan sekian ya, mohon maaf saya tidak berbicara begitu. Yang jelas kapan waktunya. Kalau ada waktu saya akan datang. Bagaimana tiketnya? Saya punya uang tiket. Bagaimana kalau pulang? Saya sudah siap PP. Saya sudah siap kan memang begitu. Tapi saya tidak pernah patok harga bilang sekian. Dan itu waktu saya diundang itu Bang Dimas ke daerah Samarinda di Masjid Cengho. Dia sudah mau pasang tarif misalnya, mohon maaf saya tidak berbicara begitu. Saya datang ceramah. Kan undangannya begitu. Ya, oke. Ya, namun dia gak tarif Ustaz, tapi iseng-iseng tuh ya nih napa mengundang. Hajat tuh sih ucapan terima kasih. Oke. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Bang One. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu tarif. Iya. Yang penting kalau ceramahnya bagus. Tulis-tulis itu wajar Nah, harganya aku tuh tahu Bang One Iya, betul. Jadi baik saya bangun ya aja tuh sih demis tanggalemu maka digaga tarif na bagu di napa. Kerja dulu. Terima kasih bawamu. Iya, kan ada istilahnya Pak Ridali Tolabu Pak Ustaz. Iya. Kita itu bekerja 3 huruf. Iya. ANU. ANU ya. Amal, nama, baru uang. Amal, nama ya. ANU ya. Amal, nama, baru uang. Anu. Ya. Jadi saya tadi tertarik itu bahwa mulai zaman Nabi itu semua yang namanya prostitusi, minuman, judi itu ada semua ya? tidak pernah hilang. Iya. Nah, jadi saya bertanya begini Pak Ustaz. Iya. Apakah boleh suatu daerah membuka namanya prostitusi yang dilegalkan? Dilegalkan ya. Minuman keras dilegalkan. Iya. Judi dilegalkan. Nanti itu karena kalau tidak legalkan juga sembunyi-sembunyi juga. Jadi apakah ini nanti kalau dilegalkan itu kan pasti ada pajaknya. Iya. Apakah boleh pajak itu dipakai untuk membantu orang-orang miskin, contoh bantuan, membangun jalan, membangun sekolah, memberikan apa untuk anak-anak sekolah. Apakah pekerjaan begini boleh diberikan untuk membantu orang-orang untuk memperbaiki yang memang perlu diperbaiki? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tayyib. Sebelum dijawab Bang Ustaz, pertanyaan saya teringat pada zamannya ada gubernurnya DKI Jakarta itu kalau tidak salah namanya Ali Sadikin. Ya. Beliau melegalkan porkas waktu itu. Gunanya dipakai untuk membangun Jakarta. Nah, bagaimana dengan itu? Ini ada kaitannya juga dengan yang pertanyaan Bang One tadi. Kita jawab langsung saja ya. Yang pertama Bang One, dengan peristiwa Ali Sadikin, prostitusi pernah digodok untuk mau dilegalkan. Iya. Masuklah di dewan. Setelah itu termasuk Pak Kiai dengan Denaba itu waktu di Makassar. Iya. Kan sering ya. Pas saya pernah ikuti dulu di Makassar waktu masih mahasiswa dulu. Power up. Ini mau dilegalkan ini apa-apa. Akhirnya pada saat Power on. di undang-undang itu digodok di DPR ketika mau dilegalkan dengan segala pertimbangan. Kalau prostitusi kita satukan tempatnya dan kita legalkan, misalnya satu perkampungan di situ, ini boleh jadi kita sudah tahu mana hidung belangnya, ya gitu. Power up. Dengan syarat ada syarat ya, dengan syarat bahwa setiap laki-laki yang mau masuk di perkampungan itu, maka dia dikasih tanda jempol atau minimal ada KTP yang disimpan dan
tahu lah, bisa didata. Oh ini yang sering kesini, yang sering kesini. Nah, ketika terjadi penyebaran penyakit misalnya, begitu virus HIV/AIDS, dia sudah ketahuan bahwa dia yang sering ke situ, gitu maksudnya. Jadi ditahu ini yang laki-laki dumbelang, ini tidak. Begitu aja dengan kalau dikomplekskan minuman keras, ditata dengan baik, kemudian disatukan, orang sudah tahu ini yang sering pergi ke sana. Jadi ketika terjadi sesuatu, orang bisa langsung ciduk, oh ini orangnya. Gampang gitu, gampang dikoordinir maksudnya. Ya, tapi lagi-lagi kan mentah di anggota dewan seperti itu. Dan dianggap suatu hal yang tabu. Dengan catatan bahwa ketika kita melegalkan begitu, berarti kita membolehkan hal-hal yang haram dan bermaksiat. Pertimbangan dalam agama memang tidak boleh. Kita harus memaksimalkan ini untuk tidak ada. Kalau tidak bisa menghilangkan, minimal mengurangi. Kalau terjadi penyebaran seperti itu kan dikhawatirkan dulu. Ketika terjadi penyebaran penyakit dan kita tidak tahu, tidak bisa dikontrol. Sekarang orang-orang yang mengidap virus HIV/AIDS di Parepare itu fenomena gunung es, ya. Fenomena gunung es, tidak tahu yang siapa ini. Tapi banyak. Makanya kita berhati-hati itu, ya. Oleh karena itu ini penting ya sebenarnya. Kemudian lalu ketika pajak mereka itu, lalu kemudian terjadi lokalisasi dan itu dikenakan pajak, misalnya ada pajaknya, lalu dipakai untuk membangun, ada yang mengatakan ya selama dia hanya untuk fisik maka boleh, ya, selama untuk fisik. Tapi kecuali kalau untuk terjadi misalnya ke tempat-tempat yang kita anggap itu adalah tempat-tempat suci misalnya, atau untuk membangun manusia dengan proses kemiskinannya, itu enggak, urusannya negara. Kalau fisik untuk jalan, silahkan aja. Ada yang mengatakan begitu. Tapi intinya Allah senang dan Allah menerima hanya yang baik dan yang bersih. Allah tidak menerima hal-hal yang kotor. Iya, seperti di gitu. Malaysia ini ada daerah namanya Genting, kalau saya tidak salah itu adalah pusat kasino. Iya. Nah, sekarang ini juga di Arab Saudi sementara dibangun satu kota namanya Lain, itu yang nanti ada, pokoknya ada di situ yang tidak di daerah pegunungan gurun itu. Iya. Yang dibangun itu tempat-tempat yang memang mereka apakah bisa berpesta. Tanda-tanda kiamat atau seperti bisa. apa? Tanda-tanda kiamat itu Bang Dimas sudah ada. Sudah lama muncul. Ya. Lenyai. Ya, kita angkat telepon terlebih dahulu. Jose. Halo Pak Ustaz. Pak Ustaz pernah ke Nunukan? Pernah. Nah, di Nunukan itu ada namanya lokalisasi. Ada. Nah, di situ alasan dasarnya pemerintah, karena saya pernah tanya di situ waktu di camat. Iya. Majid ini bukti makbul. Dia bilang kalau kita tidak bikin, hanya orang perantau. Iya, banyak orang perantau. Itu kan orang perantau meninggalkan istrinya. Iya. Dia mau melampiaskan namanya biologis ya. Biologis ya. Nah, daripada harga kurna perkosa naga, ini kan membuat masalah. Iya. Nah, jadi dia bikin begitu. Pertanyaan saya larinya begini. Oke. Kita kan dikatakan takdir juga sudah lahir, contoh. Ya lahirnya orangnya putih, dia lahirnya orangnya hitam, dia lahirnya orangnya penyak, maksudnya hidungnya begini, giginya tidak bagus. Tapi setelah dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, apakah dia melawan takdir? Contoh, dia hidungnya umpama dia operasi plastik. Giginya umpama agak melonjong ke depan, dia perbaiki untuk tidak melonjong. Iya. Oke. Apa kalau dia hitam, beda racikan. Apa itu semua melawan takdir? Karena kan dia sudah ditetapkan lahir bentuknya memang. Waalaikumsalam. Apakah itu melawan takdir Pak Ustaz atau berusaha memperbaiki diri? Bukan. Sampai di mana batasnya dianggap melawan takdir? Ya, takdir. Tidak gini. Takdir tidak bisa kita lawan karena memang tidak ada kita tidak punya kekuatan melawan takdir itu. Jadi bukunya Prof Hamdan Joani melawan takdir, artinya dia dalam keadaan miskin lalu dia berusaha merubah kemiskinan itu, artinya dia bisa merubah takdirnya, bukan melawan ya. Iya. Karena kalau merubah takdir itu boleh, tapi melawan takdir kita tidak mampu. Bagaimana kita bisa melawan takdir kalau sudah terjadi?
Iya. Tidak bisa kan? Kita hanya bersabar menerima itu karena di situ ada hikmah yang dibalik daripada kejadian itu. Nah sekarang yang dinunukan misalnya yang dibahas tadi ada tempat prostitusi dengan niat bahwa ya bagaimana banyak perantau di sana kadang-kadang meninggalkan suami istri sementara dia ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Ini terjadi di zaman Nabi loh, dalam keadaan perang di tengah peperangan ada sahabat ya Rasulullah, kami ini meninggalkan keluarga sudah berbulan-bulan di sini. Terus bagaimana kebutuhan biologis kami? Maka turun perintah untuk nikah mut'ah. Iya. Iya. Kawin Nikah mut'ah itu nikah Perjanjian kontrak turun. Dan mereka dibolehkan mengambil perempuan untuk dinikahi sebagai nikah kontrak. Ya, Misalnya nikah kontrak. Nikah kontrak itu misalnya saya nikahi perempuan ini kontrak hanya 3 bulan atau 3 minggu. Nah, tidak ada cerai. Begitu selesai 3 minggu, selesai sudah. Tanpa harus perceraian. Itu kontrak. Nikah mut'ah namanya itu. Nah, itulah kenapa Mu'tazilah dalam aliran ini mengatakan kalau nikah mut'ah itu disahkan dan itu bisa dipakai, maka tidak ada prostitusi. Di situ dia punya pemikiran ya. Betul. Tidak ada prostitusi. Tetapi kenapa agama melarang? Karena hanya 3 kali berlaku di zaman Nabi. Tapi turun lagi ayat membantahnya, maka nikah mut'ah itu adalah haram hukumnya. Karena sudah setelah selesai peperangan. Kenapa diharamkan? Karena nanti engkau nikahi perempuan itu dengan nikah kontrak, ada anakmu, dan itu nanti akan terjadi perkawinan sedara sebapak tapi tidak seibu. Inces. Itu lebih haram lagi. Itu perkawinan yang haram hukumnya. Perkawinan sedarah, hubungan darah itu tidak boleh. Saudara susuan saja tidak boleh, apalagi seperti itu. Itu maksudnya. Jadi itu sudah tidak berlaku Pak Ustadz. Tidak berlaku sampai hari ini. Karena ada aliran tertentu membolehkan itu untuk sementara kerja bisa sudah haram hukumnya. Haram hukumnya. Yang dibolehkan itu poligami. Nikah sir itu boleh, halal. Nikah sir itu sah dalam agama, cuma tidak sah dalam undang-undang pemerintah kita. Iya. Maksudnya nikah sir itu nikah sembunyi. Kenapa sembunyi? Takut sama istri pertama. Jadi dia sembunyi. Ada ijab kabul, ada wali, itu ada. Sah itu. Tapi cuma tetap harus pakai wali yang begitu ya. Tidak punya buku nikah. Nah, kalau kita misalnya pakai lokalisasi masuk di prostitusi, beli per kilo misalnya, kayak beli sate, ambil daging, buang tusuknya, kan seperti itu. Imbasnya apa? Adalah penyakit. Nah, ini yang tidak pernah disadari orang, ya, tidak pernah disadari bahwa ternyata kenapa Allah melarang hal-hal bentuk perzinahan seperti ini, karena ada penyakit yang dikandung, dan itu baru ditemukan dan sampai hari ini belum ada obatnya. Gitu. Moral kita, harga diri kita hancur dengan seperti itu. Ya, jadi makanya itu dilarang dalam agama. Kemudian yang kedua tadi, Bang Dimas, tentang apa ininya Bang One ini yang operasi plastik. Ya, apakah dia melawan? Tidak. Operasi plastik itu dibenarkan ketika terjadi hal-hal dalam dunia kesehatan dan itu berdampak pada diri sendiri. Misalnya dia habis kecelakaan dan itu misalnya wajahnya rusak dan harus memperbaiki dirinya kembali, maka dokter menyarankan operasi plastik misalnya. Itu tidak ada masalah, boleh. Kalau operasi plastik dalam keadaan bahwa ini hanya untuk memperbaiki dirinya, bukan untuk segera bergaya, tapi dia hanya memperbaiki kualitas dirinya dalam artian supaya tidak cacat dan suaminya senang dengan melihat seperti itu. Apalagi kalau mengatakan kalau kamu tidak bisa cantik lagi, maka saya tinggalkan kamu, maka dia berusaha memperbaiki dirinya. Bisa opas bisa saja dilakukan seperti itu, tapi dengan dasar bahwa supaya suaminya senang. Ya. Yang penting jangan terlalu sering nonton drama Korea karena rata-rata plastik semua. Artis Korea itu plastik semua. Makanya kalau ada saudara kita di sini, ibu-ibu yang sering operasi plastik, jangan sekali-kali pergi di tempat pembakaran sampah. Meleleh kalian itu. Tanpa tak terbentuk tuh. Langsung meleleh. Itu bahayanya itu. Kenapa melawan takdir, kodrat kita? Karena semua nanti ini yang plastik dalam tubuh kita, tidak usahlah plastik. Gigi kita yang gigi palsu, kalau kita meninggal akan dicabut, tidak boleh ikut. Lalu bagaimana dengan campuran plastik wajah kita? Jadi kok tidak terbentuk? Bisa nggak kira-kira? Itulah, bisa nggak kira-kira diambil kembali itu kalau kita meninggal dunia? Ya, tapi itu sudah peta, Ustaz. Karena itu plastik alami itu centimeter. Ya, yang mana? Angkat telepon. Oke, angkat telepon. Baru baca pertanyaan. Ya. Ustaz.
Itu yang penting kata arti tanda kutip kalau kecelakaan ya. Iya. Tapi keumpama ini kan banyak artis sudah saksi tapi masih itu, mau mempercantik. Iya. Itu kan bukan kecelakaan. Iya. Contoh umpama gigi kawat gigi. Iya. Ini kan dia tidak kecelakaan. Yang kedua, kalau di Malaysia itu Ustaz, yang saya tahu kawin kontra ada. Karena di sana itu kalau dia punya aparat dari Malaysia Barat pindah ke Malaysia Timur, Iya. itu tidak pindah gaji. Istilahnya gajinya tetap diambil istrinya Iya. di Malaysia Barat, Iya. di Malaysia Timur dapat juga gaji. Dapat gaji juga. Oh, gitu ya. Kenapa dia ke kolete nih lo pare-pare dari Jakarta, Lebih. gajinya juga pindah ke sini. Oh, iya. Jadi tidak ada jaminan untuk istrinya di sana. Iya, iya, iya. Jadi dia nabawa, kalau di Malaysia tidak nabawa istrinya ke Malaysia Timur. Jadi dia perlu cari bagaimana itu tadi biologisnya tersalurkan. Iya. Pertanyaan saya begini, contoh tadi itu kita bilang, ini kan kita tanda kutip ya, bukan berarti Bugis itu sering kawin-kawin, tapi kan banyak ya, Iya. dari satu ke daerah ke daerah. Oke. Bagaimana hukumnya setelah Iya. Gandring bisa menikah? Begitu sudah ada anak keturunannya, Iya. bagaimana dasar hukum Islam ini? Napa ini sama kada salah terus dia kawin? Iya. Bagaimana anaknya ini ke depan? Nikah Iya. saudara, nikah saudara. Nikah saudara ya. Saudara kan kadang Iya. dia pergi di Sulawesi Selatan kawin. Oke, Pergi dipahami. di Sulawesi Oke, Barat dipahami kawin. Bang One. Baik. Ini waktu Oke, juga. assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Jadi sekali lagi Bang One, selama dia perbuatan dilakukan oleh istri hanya untuk menyenangkan suami, maka itu sah-sah saja untuk dilakukan. Termasuk ketika dia operasi plastik misalnya. Kalau kawat gigi itu memang ada anjuran dari dokter dan itu harus diperiksa dulu untuk kawat gigi, tidak ada masalah. Kemudian perkawinan saudara ini yang haram hukumnya Bang One. Ketika terjadi pernikahan hubungan seibu ataukah dia hanya sebapak karena dia pernah nikah siri misalnya, tiba-tiba ini dari Malaysia ketemu di Indonesia dan ada juga di sini saudaranya, ternyata saudara sebapak, dan ketika dia ternyata dia bagus suka dan dia menikah, dia ada anak, ini sudah kisah nyata ini Bang Oni, sebenarnya sudah pernah terjadi di Indonesia sendiri. Kalau saya tidak salah masyarakat kita ada yang Bugis ya, yang pernah itu nikah sudah 2 anak sudah 2 malah menghampiri 3 ya, malah hampir 3, tapi baru ketahuan setelah punya anak, dan itu ternyata dia saudara sebapak saya ya, ternyata dia saudara sini saya. Akhirnya pernikahan itu dia harus dipisahkan, dia harus cerai meskipun sudah ada anak itu tetaplah dipelihara dengan baik, tapi pernikahan ini harus diputuskan karena dia tidak akan pernah bercampur dengan hubungan saudara. Dia diharamkan, dia dipisahkan seperti itu. Ya, ada Jadi pertanyaan di Facebook. Ya, silakan. Mohon pencerahan Pak Ustadz, Apa dasar itu? suara kubur itu sunnahkah atau hanya dibolehkan? Apa? Ya, ada dijawab di bawahnya lagi. Siara kubur sunnah Siara atau kubur, ya? hanya dibolehkan? Siara kubur sunnah atau ya? Ya, Kalau dulu perempuan pasuruha, dulu perempuan itu dilarang pergi siara kubur karena perempuan dulu itu ya lebih banyak bapernya, dikit-dikit banyak sesuatu yang memang halal dalam dunia perempuan itu sangat misteri sekali. Tapi tahun ketiga kenabian perempuan dibolehkan untuk siara kubur. Nah, siara kubur itu memang Nabi siara kubur dan sering melakukan siara kubur. Itu masuk dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mengatakan tidak, dia hanya boleh saja. Karena Nabi siara kubur itu dibaki jam 3 subuh. Ya. Jadi orang pergi siara kubur itu sah-sah saja boleh dilakukan karena itu adalah pembelajaran supaya kita lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Kenapa begitu? Karena ketika kita ibadah ingat mati, maka kita lebih khusyuk. Tapi ketika kita bekerja, maka ingatlah umurmu akan panjang 1000 tahun. Kau akan semangat bekerja. Tidak boleh terbalik. Kerja ingat mati, tambah loyo. Lalu sholat ingat dunia.
Tidak bisa. Dia harus terbalik kamu seperti baja itu. aja banget masuk Iya. baja jolong. Jadi secara kubur boleh. Hampir kalau dibolehkan itu dianjurkan paling bagus setiap hari Jumat. Mau pagi kalau tidak bisa pagi, siang kalau tidak bisa siang, paling menjelang maghrib. Tapi paling bagus secara kubur itu tengah malam jam 3 subuh. Paling bagus. Secara kubur itu situ. Karena Nabi lakukan itu. Dalam sakit Nabi di rumahnya di Rauda Nabi ke Baki jam 3 subuh lalu sama pembantunya dia mengatakan kita akan seperti semua nanti nih. Nah, itu kuburan. Oke. Kayaknya kita tutup untuk telepon karena waktu juga. Oke. Iya. Ya. Silakan untuk Baik, closing. sama serah kita closing. Sebentar malam kita mengulang kembali bahwa insya Allah sebentar malam kita masuk malam ke-13 bulan suci Ramadan dengan fadilah siapa yang beribadah karena ikhlas dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi pahala, dia akan datang nanti pada hari kiamat sementara dia dihilangkan dari semua bentuk kesusahan padanya. Ringan badannya ketika menghadap kepada Allah, tidak ada susah. Semua yang beban berat yang kita tanggung di dunia tidak ada semua sekali, ringan ya. Kenapa? Karena memang dihilangkan beban hidupnya itu ketika dia menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama malam ke-13. Adapun judul sebentar malam untuk wilayah Parepare itu secara lokal untuk wilayah Parepare itu semua membahas tentang dakwah dalam jamaah atau kita bermajelis taklim. Majelis taklim itu asal kata jalasa ya jalisu majelis, berarti duduk diam untuk mendengarkan ilmu agama. Man talabal ilma ila sa'atan, kata Nabi, mendengarkan pelajaran nasihat agama sebentar pahalanya sama kalau kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Semoga kita mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup saya mengucapkan terima kasih untuk masjid yang ada di Lenungan, terima kasih untuk kebersamaannya, kemudian juga yang ada di Lembah Harapan Al-Afiyah dan teman-teman di Masjid An-Nida Jalan Bakar Lambogo Kota Parepare. Ikuti terus nanti suamiku saya Bang Uda. Demikian dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk insan mesra di luar sana yang sudah bergabung bersama kami. Besok kita kembali lagi bertemu di jam yang sama dengan tema yang lebih menarik. Untuk siaran ini dapat Anda dengarkan kembali di 102,8 Mesra FM pukul 6 pagi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Bau Masepe, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.